Aku menghuni apartemen di sebuah kompleks perumahan yang cukup tua di tengah kota. Apartemen itu sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, dan meskipun sudah mengalami banyak renovasi, masih ada nuansa kuno yang melekat padanya. Namun, perasaan itu tidak sebanding dengan ketakutan yang akan aku alami dalam perjalananku dengan lift yang terletak di sana. Semuanya dimulai ketika aku memutuskan untuk pulang larut malam setelah bekerja lembur di kantor. Aku naik lift menuju lantai 7, tempat apartemenku berada. Saat lift berhenti di lantai 4, pintu terbuka dan seseorang yang mengenakan jubah hitam masuk. Dia terlihat pucat dan memancarkan aura yang menyeramkan. Aku merasa seolah-olah udara menjadi lebih dingin begitu dia masuk. Aku coba untuk tidak menunjukkan ketakutan, tetapi hatiku berdebar keras saat aku mencoba memilih nomor lantaiku. "Tolong, tekan tombol lantai 13 untukku," kata orang itu dengan suara serak yang menggema di dalam lift yang sepi. Aku menatapnya dengan kebingungan. "Maaf, tapi di sini tidak ada lantai 13, jawabku dengan ragu. Dia hanya menatapku dengan mata yang memancarkan kehausan dan keputusasaan. "Tolong, aku perlu sampai ke sana. Aku tidak bisa melakukannya sendiri." Aku merasa sebuah rasa kasihan melanda hatiku saat aku melihat ekspresi putus asanya. Meskipun merasa tidak nyaman, aku menekan tombol yang diminta. Saat lift terus naik, aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku mencoba untuk mengabaikannya. Ketika lift mencapai lantai 13, aku merasa sesuatu yang aneh. Pintu lift terbuka, tetapi tidak ada yang kulihat di luar sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Aku berusaha untuk melihat lebih jauh, tetapi mataku tidak bisa menembus kegelapan yang tak berujung itu. "Terima kasih," kata orang itu dengan suara yang penuh rasa lega. Aku hanya bisa mengangguk, masih merasa bingung tentang apa yang terjadi. Saat pintu lift tertutup, aku menekan tombol lantai 7 sekali lagi dan berharap untuk segera sampai ke apartemenku. Namun, ketika aku sampai di lantai 7, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Lift terasa lebih dingin dari biasanya, dan aku merasa seperti ada mata yang memperhatikanku dari dalam kegelapan. Aku cepat-cepat berjalan keluar dari lift, merasa lega ketika aku berada di lorong yang terang benderang. Aku mengabaikan perasaan aneh itu dan berjalan menuju apartemenku, berusaha untuk melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Namun, kejadian itu tidak pernah keluar dari pikiranku. Aku terus memikirkannya sepanjang malam, mencoba mencari penjelasan logis untuk apa yang aku alami. Namun, semakin aku memikirkannya, semakin terasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, ketika aku pergi ke kantor, aku tidak bisa menghapus peristiwa itu dari pikiranku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang harus aku cari tahu. Jadi, setelah bekerja, aku kembali ke apartemen dan memutuskan untuk meneliti lebih lanjut. Aku naik lift lagi, kali ini dengan hati-hati dan waspada. Saat aku mencapai lantai 7, aku merasa sesuatu yang aneh. Lift terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahanku di dalamnya. Ketika pintu lift terbuka, aku mendengar suara desisan yang menyeramkan. Aku melihat ke arah kegelapan di luar, dan mataku hampir tidak percaya pada apa yang aku lihat. Ada sesosok bayangan hitam yang mengambang di udara di depan lift. Dia terlihat pucat dan gelap, dengan mata yang memancarkan kehausan dan keputusasaan. "Itu adalah orang yang sama yang aku temui semalam. Kamu kembali," kata orang itu dengan suara serak. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertindak. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh dengan rasa kesedihan dan keputusasaan. "Aku adalah hantu yang terjebak di lantai 13. Aku butuh bantuanmu untuk keluar dari sini." Aku merasa bulu kudukku berdiri saat aku mendengar kata-kata itu. "Hantu? Apa yang sedang terjadi di sini?" "Aku tidak bisa membantumu," kataku dengan ragu. "Apa yang bisa aku lakukan?" Dia mengangguk, seolah-olah mengerti. "Kamu harus menekan tombol lantai 13 lagi."
Aku perlu keluar dari sini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku merasa tidak tega untuk menolak permintaannya. Jadi, dengan gemetar, aku menekan tombol lantai 13 sekali lagi. Ketika lift mencapai lantai tersebut, aku merasa sesuatu yang aneh. Sama seperti sebelumnya, pintu lift terbuka ke kegelapan yang tak berujung. Aku merasa takut, tetapi aku tahu bahwa aku harus melanjutkan. Dia ada di sana, kata orang itu, menunjuk ke arah kegelapan. Aku menatap ke arah itu, tetapi aku tidak bisa melihat apapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Namun, aku merasa sesuatu yang menarikku ke arah sana, sesuatu yang mengatakan padaku bahwa aku harus pergi. Aku berjalan keluar dari lift, merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarikku ke dalam kegelapan. Dan ketika aku melangkah lebih dekat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menarikku ke dalam kegelapan. Sesuatu yang gelap dan menakutkan. Aku mencoba untuk melawan, tetapi aku merasa seperti aku telah terhisap ke dalamnya. Dan ketika aku akhirnya kembali ke dunia nyata, aku mendapati diriku terjatuh di lantai ruang bawah tanah. Napas tersengal-sengal dan tubuhku berkeringat dingin. Aku menatap ke arah lift, yang kini kembali tampak biasa seperti sebelumnya. Namun, aku tahu bahwa pengalaman mengerikan itu akan selalu menghantuiku, mengingatkanku bahwa di balik keindahan dan kemegahan lift, ada kegelapan yang tak terbayangkan yang siap menghancurkan siapapun yang berani mengintip di dalamnya. Aku seorang mahasiswa yang tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil di tengah kota. Apartemenku berada di lantai 3 sebuah gedung tua yang tampaknya tenang di siang hari. Tetapi ketika malam tiba, suasana berubah menjadi gelap dan mencekam. Namun, kegelapan itu tidaklah berhubungan dengan kekosongan unit-unit yang sepi, karena apa yang terjadi di malam hari jauh lebih menakutkan. Semuanya dimulai ketika aku memutuskan untuk pindah ke apartemen ini setelah mendaftar di universitas kota. Aku sangat senang mendapatkan tempat sendiri, tetapi sejak awal aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan apartemen ini. Meskipun bagian luarannya terlihat biasa saja, rasanya ada aura yang mencekam yang menyelimuti setiap sudutnya. Satu unit di lantai yang sama dengan apartemenku selalu kosong sejak aku pindah. Setiap kali aku melewati pintu unit itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikanku dari balik pintu yang tertutup rapat. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan fokus pada pelajaranku. Tetapi kehadiran yang tak terlihat di seberang pintu itu selalu membuatku merasa tidak nyaman. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, kegelapan yang menyelimuti apartemenku terasa lebih mencekam dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, berusaha untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas kuliahku, tetapi pikiranku terus melayang ke unit kosong di seberang lorong. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah di luar pintu apartemenku. Hatiku berdegup kencang saat aku mendengarkan suara itu, karena aku tahu bahwa aku seharusnya tidak ada tamu pada malam ini. Aku berusaha untuk mengabaikan suara itu, berharap bahwa itu hanyalah suara tetangga di lantai yang sama, tetapi rasa cemas terus menghantuiku. Suara langkah itu semakin dekat, dan aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Aku tahu bahwa aku seharusnya tidak merasa takut di rumah sendiri, tetapi kehadiran yang tak terlihat di seberang pintu unit kosong itu membuatku merasa seperti aku sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aku memutuskan untuk memeriksa pintu apartemenku, berharap bahwa aku hanya khayalan belaka. Namun, saat aku mendekati pintu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada sebuah bayangan yang terpantul di permukaan kayu pintu, tetapi ketika aku memeriksa lebih dekat, bayangan itu lenyap dengan cepat. Aku merasa detak jantungku semakin kencang ketika aku membuka pintu, tetapi tidak ada yang kulihat di luar sana. Hanya lorong yang gelap dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Aku menghela nafas lega, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya imajinasi. Namun,
Saat aku berbalik untuk kembali ke dalam apartemen, aku merasa sesuatu yang dingin menyentuh lenganku. Aku berpaling dengan cepat, tetapi tidak ada yang kulihat di belakangku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, tetapi aku tidak bisa melihat apapun. Aku mencoba untuk mengusir perasaan cemas itu dan kembali ke dalam apartemenku. Tetapi saat aku melangkah ke dalam ruang tamu, aku merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di seberang lorong. Aku memutar kepala, tetapi tidak ada yang kulihat. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu terbuka di seberang lorong. Hatiku berdegup kencang saat aku mendengarkan suara itu, karena aku tahu bahwa pintu itu seharusnya terkunci. Aku berdiri di tempat, tidak bisa bergerak, ketakutan akan apa yang mungkin ada di seberang lorong. Suara langkah itu semakin dekat, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mendekati apartemenku dengan cepat. Aku mencoba untuk mengambil napas dalam-dalam, tetapi rasa cemas terus menghantuiku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus bertindak cepat sebelum terlambat. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke pintu dan mengunci dengan cepat. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam apartemenku, tetapi aku tidak bisa membiarkannya terjadi. Aku berdiri di depan pintu dengan napas tersengal-sengal, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tidak ada yang terjadi. Suara langkah itu tiba-tiba berhenti, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang menjauh dari apartemenku. Aku tetap berdiri di tempat, tidak bisa menggerakkan tubuhku, tetapi hatiku berdebar keras dalam ketakutan. Setelah beberapa saat, aku akhirnya mendapatkan keberanian untuk membuka pintu dan melihat keluar. Tetapi ketika aku melangkah ke lorong, aku terkejut melihat bahwa tidak ada yang ada di sana. Lorong itu sunyi dan sepi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Aku merasa bingung dan ketakutan oleh apa yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di apartemen ini. Aku tidak bisa terus tinggal di tempat yang membuatku merasa takut sepanjang waktu. Sejak malam itu, kejadian aneh terus terjadi di apartemenku. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang terlihat di sudut-sudut ruangan, dan kehadiran yang tak terlihat di seberang pintu unit kosong. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus menemukan jawabannya sebelum terlambat. Aku mulai menyelidiki sejarah apartemen ini, mencari tahu apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Dan ketika aku mulai menggali lebih dalam, aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Kisah seorang wanita yang dulu tinggal di unit kosong itu dan meninggal dalam keadaan misterius. Mungkin itu dia yang mencoba menghubungi aku malam itu. Mungkin itu dia yang mencoba memberitahu aku bahwa dia masih berada di sini, menunggu untuk ditemukan. Saya sangat senang dengan apartemen baru saya, terutama karena ini adalah pertama kalinya saya tinggal sendiri. Namun, kesenangan saya segera berubah menjadi ketakutan ketika saya mulai menyadari bahwa saya tidak sendirian di apartemen itu. Pertama kali saya merasakan kehadiran itu adalah pada malam pertama saya tinggal di sana. Saat saya berbaring di tempat tidur, mencoba untuk tertidur, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengamat-amati saya dari sudut ruangan. Saya menganggapnya sebagai imajinasi belaka, tetapi perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam setelah itu, saya merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di apartemen itu. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, langkah-langkah yang tidak ada penjelasannya, bayangan-bayangan yang terlihat di sudut-sudut ruangan. Saya mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin saya mencoba untuk melupakan, semakin kuat perasaan keanehan itu menjadi. Pada suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, kegelapan di apartemen itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Saya duduk di sofa, mencoba untuk menenangkan diri dengan menonton televisi, tetapi ketakutan yang mendalam terus menghantuiku.
Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di luar sana, sesuatu yang tidak bisa saya lihat tapi saya tahu itu ada. Saat saya duduk di sana, saya mendengar suara langkah di luar pintu apartemen saya. Hatiku berdebar kencang dalam ketakutan saat saya mendengarkan suara itu, dan saya tahu bahwa saya seharusnya tidak punya tamu pada malam itu. Tetapi suara itu tidak berhenti, dan saya merasa semakin gelisah dengan setiap detik yang berlalu. Saya memutuskan untuk memeriksa pintu apartemen saya, berharap bahwa itu hanya tetangga yang pulang larut malam. Tetapi ketika saya membuka pintu, tidak ada yang ada di luar sana. Hanya lorong yang gelap dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Saya merasa bingung dan ketakutan oleh apa yang baru saja terjadi. Tetapi sebelum saya bisa mengumpulkan pikiran saya mendengar suara langkah lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Saya berbalik, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi saya tidak bisa melihat apapun di lorong yang gelap itu. Tiba-tiba, saya merasa ada yang menyentuh bahu saya dari belakang. Saya berteriak kaget dan berbalik, tetapi tidak ada yang ada di sana. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, tetapi saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya mencoba untuk mengusir perasaan cemas itu dan kembali ke dalam apartemen saya. Tetapi ketika saya berbalik untuk menutup pintu, saya melihat sesosok bayangan yang mengambang di udara di depan mata saya. Bayangan itu tampak gelap dan menakutkan, dengan mata yang memancarkan kehausan dan keputusasaan. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghentikan saya untuk bergerak. Saya tidak bisa bergerak atau bicara, hanya bisa menatap dengan nafas tersengal-sengal saat bayangan itu mendekat. Tiba-tiba, bayangan itu lenyap dengan cepat, dan saya merasa seperti ada sesuatu yang menjauh dari saya. Saya berdiri di tempat, tidak bisa menggerakkan tubuh saya, tetapi hatiku berdebar kencang dalam ketakutan. Setelah beberapa saat, saya akhirnya mendapatkan keberanian untuk bergerak lagi. Saya melangkah ke dalam apartemen saya, mencoba untuk mengumpulkan pikiran saya. Tetapi ketika saya melihat ke sekeliling, saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Di sudut ruangan, ada bayangan lain yang tampak mengambang di udara. Ini adalah sesosok wanita yang tampaknya pucat dan terlihat begitu gelap. Dia hanya menatapku dengan mata yang memancarkan kehausan dan keputusasaan. Saya merasa seperti ada sesuatu yang memanggil saya untuk mendekatinya, tetapi saya tahu bahwa saya tidak boleh melakukannya. Saya harus tetap berpegang pada pikiran bahwa ini semua hanya imajinasi saya. Namun, ketika saya mencoba untuk berjalan menjauh, saya merasa sesuatu yang menghentikan saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menahan saya di tempat, membuat saya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Saya berbalik, dan apa yang saya lihat membuat saya membeku dalam ketakutan. Di belakang saya, ada sesosok bayangan lain yang mengambang di udara. Ini adalah sesosok pria yang tampaknya pucat dan terlihat begitu gelap. Dia hanya menatapku dengan mata yang memancarkan kehausan dan keputusasaan, dan saya merasa seperti ada sesuatu yang memanggil saya untuk mendekatinya. Saya merasa seperti saya terjebak dalam mimpi buruk, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Saya mencoba untuk mengetuk diri sendiri, tetapi saya tidak bisa melawan perasaan aneh ini. Tiba-tiba, saya merasa ada yang menarik saya ke arah mereka, sesuatu yang mengatakan padaku bahwa saya harus mendekat. Saya mencoba untuk melawan, tetapi saya merasa seperti saya telah terhisap ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dan ketika saya akhirnya kembali ke dunia nyata, saya mendapati diri saya terjatuh di lantai apartemen saya, napas tersengal-sengal dan tubuh saya berkeringat dingin. Saya menatap ke sekeliling, mencoba untuk memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi pikiran saya terasa kabur dan tidak bisa memproses informasi. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah lagi merasa aman di apartemen itu. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, menunggu untuk menyerang saya saat saya paling rentan.
Saya mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin saya mencoba, semakin kuat perasaan itu menjadi. Akhirnya, saya memutuskan untuk meninggalkan apartemen itu dan mencari tempat tinggal yang lain. Saya tahu bahwa saya tidak bisa tinggal di tempat yang membuat saya merasa seperti ini, dan saya harus menemukan tempat yang membuat saya merasa aman. Ketika pertama kali aku menempati apartemen itu, semuanya tampak normal. Namun, ketika malam tiba, suasana berubah drastis. Ada aura mencekam yang menyelimuti ruangan, dan kadang-kadang aku bisa merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Awalnya, aku mengabaikan perasaan itu sebagai imajinasi belaka, tetapi semakin lama aku tinggal di sana, semakin kuat perasaan aneh itu menjadi. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, aku duduk di ruang tamu apartemenku, mencoba untuk menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun, ketegangan yang kurasakan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Saat itulah, aku mendengar suara langkah yang lembut di lorong. Aku menganggap itu sebagai tetangga yang pulang larut malam, tetapi ketika aku membuka pintu untuk melihat, tidak ada seorang pun di sana. Aku merasa aneh. Tetapi aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan kembali ke dalam apartemenku. Tapi, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan mendekati. Hatiku berdegup kencang dalam ketakutan saat aku mendengarkan suara itu. Aku memutuskan untuk memeriksa lagi, tetapi ketika aku melangkah ke lorong, suara itu tiba-tiba menghilang. Aku kembali ke ruang tamu, merasa bingung oleh apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahu kananku. Aku berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin, dan aku merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitar kita. Aku merasa tegang dan takut, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Saat itulah, suara lembut seorang wanita terdengar di ruangan itu. "Jangan takut," kata suara itu. "Aku tidak akan menyakitimu." Aku melihat ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, ruangan tetap sunyi, kecuali suara hujan di luar jendela. "Aku di sini," suara itu terdengar lagi. "Di balikmu." Aku berbalik, dan apa yang kulihat membuat bulu kuduku merinding. Di hadapanku, ada seorang wanita dengan gaun Belanda klasik. Dia tampak pucat dan memiliki aura yang menakutkan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan atau lakukan. Apa yang kamu inginkan?" tanyaku gemetar. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku adalah Noni Belanda. Aku adalah penghuni apartemen ini sejak dulu kala." Aku merasa ngeri mendengar namanya. Apakah kamu hantu?" Noni Belanda menggeleng. "Tidak, aku bukan hantu. Aku adalah roh yang terjebak di dunia ini. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku hanya duduk di sofa, menunggu untuk melihat apa yang akan dia katakan selanjutnya. Sejak aku meninggal, aku tidak pernah meninggalkan apartemen ini. Lanjutnya, aku tidak bisa pergi kemanapun. Dan setiap malam, aku datang ke sini untuk bercerita." Apa yang kamu ceritakan?" tanyaku ragu. Noni Belanda tersenyum. "Cerita-cerita dari masa lalu. Tentang hidupku di zaman Belanda, tentang cinta dan kehilangan, tentang pengorbanan dan keberanian." Aku merasa tertarik oleh apa yang dia katakan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Noni Belanda dan cerita-ceritanya. Dia mulai bercerita, dan aku terserap oleh kata-katanya. Ceritanya begitu mendalam dan mengharukan. Dan aku merasa seperti aku benar-benar ada di sana, di masa lalu yang jauh. Setiap malam setelah itu, Noni Belanda datang ke apartemenku untuk bercerita. Aku menikmati setiap ceritanya, meskipun seringkali mereka penuh dengan tragedi dan kesedihan. Namun, semakin sering dia datang, semakin kuat perasaan aneh itu menjadi. Aku merasa seperti Noni Belanda tidak hanya datang untuk bercerita, tetapi juga untuk mencari sesuatu. Suatu malam, ketika dia sedang dalam tengah ceritanya, aku bertanya kepadanya tentang kehadirannya di apartemenku.
Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu cari? Noni Belanda terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku mencari sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Apa itu? Tanyaku penasaran. Sebuah permata, jawabnya. Permata yang hilang di apartemen ini sejak lama. Aku tidak bisa pergi ke alam lain sampai aku menemukannya. Aku merasa terkejut mendengar ini. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Noni Belanda terus bercerita, tetapi aku tidak bisa berkonsentrasi. Pikiranku terus terpikir tentang permata yang hilang itu. Aku ingin membantunya menemukannya, tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mulai menyelidiki. Aku mencari-cari informasi tentang Noni Belanda dan permata yang hilang itu. Aku merasa seperti aku harus menemukannya untuk membantunya. Setelah mencari selama berhari-hari, aku akhirnya menemukan informasi tentang permata itu. Ternyata, permata itu hilang selama berabad-abad dan diyakini tersembunyi di apartemen itu. Aku bersemangat memberitahu Noni Belanda tentang temuanku. Dia sangat senang mendengarnya, dan bersama-sama kami mulai mencari permata itu. Setelah mencari selama berjam-jam, kami akhirnya menemukan permata itu tersembunyi di sebuah sudut ruangan yang gelap. Aku merasa senang bisa membantunya menemukannya, dan dia sangat bersyukur. Setelah menemukan permata itu, Noni Belanda mengucapkan terima kasih padaku dan mengatakan bahwa aku telah membantunya melepaskan diri dari dunia ini. Dia menghilang dengan damai, meninggalkan aku sendirian di apartemen itu. Sejak itu, apartemen itu tidak lagi terasa menyeramkan bagi saya. Aku merasa seperti aku telah memecahkan misteri yang menyelimuti tempat ini, dan aku merasa puas telah bisa membantu Noni Belanda menemukan apa yang dia cari begitu lama. Namun, walaupun Noni Belanda telah pergi, ceritanya akan selalu tinggal di hatiku. Dan aku tahu bahwa meskipun aku telah menyelesaikan petualangan ini, mungkin ada petualangan lain yang menungguku di masa depan. Aku adalah seorang wanita muda yang baru saja pindah ke sebuah apartemen di kota besar. Apartemen itu adalah tempat yang kumiliki setelah kehilangan ibuku, Claire, yang meninggal dunia saat melahirkanku. Kehilangan ibuku membuatku merasa terpukul, tapi aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku, terutama untuk anakku yang baru lahir, Emily. Kami pindah ke apartemen itu untuk memulai hidup baru. Meskipun hatiku masih dipenuhi oleh kesedihan dan kekosongan atas kepergian ibuku. Apartemen itu adalah pilihan yang tepat bagi kami, dan aku berharap kami bisa menemukan kedamaian dan kenyamanan di sana. Namun, sejak awal, ada sesuatu yang aneh dengan apartemen itu. Saat malam tiba, suasana berubah menjadi mencekam, dan aku merasakan kehadiran yang tak terlihat mengitari kami. Awalnya, aku menganggapnya sebagai imajinasi belaka, tetapi semakin lama aku tinggal di sana, semakin kuat perasaan itu menjadi. Suatu malam, ketika Emily sudah tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu apartemenku, mencoba untuk menenangkan diri setelah hari yang panjang. Namun, ketegangan yang kurasakan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Sesuatu yang tidak bisa kulihat tapi aku tahu itu ada. Tiba-tiba, aku merasa sesuatu yang dingin menyentuh lengan kiriku. Aku berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada yang kulihat di belakangku. Aku merasa aneh, tetapi aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan kembali ke dalam apartemenku. Tetapi, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap malam, aku merasa seperti ada kehadiran yang tak terlihat di sekitar kami. Aku bisa merasakan bahwa ibuku ada di sana, meskipun aku tidak bisa melihatnya. Aku tahu bahwa ia ingin bertemu dengan Emily, cucunya yang baru lahir. Tapi, aku tidak tahu bagaimana cara membawa ibuku ke dunia ini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi kami, sesuatu yang mencegah ibuku untuk berbicara dengan kami. Suatu malam, ketika Emily tertidur, aku duduk di ruang tamu apartemenku, mencoba untuk menenangkan diri.
Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk membantu ibuku bertemu dengan Emily. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba, aku mendengar suara lembut yang memanggil namaku. Aku menoleh dan terkejut melihat seorang wanita berdiri di hadapanku. Dia memiliki senyuman lembut di wajahnya, dan aku merasa seperti aku mengenalnya dari suatu tempat. "Aku adalah ibumu, Sarah," kata wanita itu dengan suara lembut. "Aku telah menunggumu." Aku terkejut mendengarnya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku dengan gemetar. Ibu itu tersenyum. "Aku ingin bertemu dengan cucuku, Emily." Aku ingin melihatnya, memegangnya dalam pelukanku. Aku merasa terharu mendengarnya. Aku tahu bahwa ibuku telah meninggal saat melahirkan Emily, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku ragu. Ibu itu menatapku dengan lembut. "Kita harus menemukan cara untuk membawa Emily ke dunia ini. Kita harus menemukan jalan agar aku bisa melihatnya." Aku merasa bingung. Aku tidak tahu bagaimana caranya membawa ibuku ke dunia ini. Tetapi aku ingin mencoba. Aku ingin memberinya kesempatan untuk bertemu dengan cucunya, untuk merasakan kebahagiaan sebagai seorang nenek. Kami mulai mencari cara untuk membawa ibuku ke dunia ini. Kami membaca buku-buku tentang hal-hal gaib, mencari tahu apakah ada cara untuk membuka pintu antara dunia kita dan dunia lain. Setelah mencari selama berhari-hari, kami akhirnya menemukan sebuah ritual kuno yang konon dapat membuka pintu ke dunia gaib. Kami memutuskan untuk mencobanya, meskipun aku merasa ragu. Pada suatu malam, ketika Emily sudah tertidur, aku dan ibuku melakukan ritual itu. Kami membakar dupa kuno dan membaca mantra kuno yang konon dapat membuka pintu antara dunia kita dan dunia lain. Ketika kami selesai, ruangan menjadi gelap, dan aku merasa seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitar kami. Aku merasa tegang dan takut, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, ruangan dipenuhi dengan cahaya yang terang, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mendekati kami dari kegelapan. Aku memejamkan mataku, takut akan apa yang mungkin terjadi. Ketika aku membuka mataku, aku terkejut melihat ibuku berdiri di depanku. Dia memiliki senyuman di wajahnya, dan aku merasa seperti aku melihatnya untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. "Terima kasih, Sarah," katanya dengan suara lembut. "Terima kasih atas segalanya." Aku merasa haru mendengarnya. Aku tahu bahwa ibuku akan pergi setelah ini, tetapi aku merasa senang telah bisa membantunya bertemu dengan cucuku. Ibuku berjalan ke arah Emily, yang masih tertidur dengan nyenyak di tempat tidurnya. Dia menatapinya dengan penuh kasih sayang, dan aku bisa melihat air mata di matanya. "Selamat tinggal, Emily," katanya dengan suara lembut. "Aku akan selalu ada di sini, mengawasimu dari tempat yang jauh." Aku merasa sedih melihatnya pergi, tetapi aku juga merasa lega bahwa dia telah menemukan kedamaian. Aku tahu bahwa meskipun dia telah pergi, dia akan selalu ada di sini, menjaga kami dari tempat yang jauh. Sejak kejadian itu, apartemen itu tidak lagi terasa menyeramkan bagi saya. Aku tahu bahwa ibuku akan selalu mengawasi kami dari tempat yang jauh, dan aku merasa senang bahwa dia telah menemukan kedamaian di dunia lain. Meskipun aku masih merindukan ibuku setiap hari, aku tahu bahwa dia akan selalu ada di sini, mengawasi kami dengan kasih sayang dari tempat yang jauh. Dan aku tahu bahwa meskipun dia telah pergi, cintanya akan selalu tinggal di dalam hatiku, membimbingku dan melindungiku sepanjang hidupku.